Yang dibayar nanti di awal itu cuma 5,4 juta rupiah. Ya, jadi nggak usah kalau 30 juta kan nanti mikir, wah sapiku hilang, motorku sekolah, ya Nanti enggak. akan join di WA Group khusus yang akan mengikuti seleksi. Kami lembaga yang sangat kredibel dan tahun 2023 lembaga kami dinobatkan sebagai lembaga terbaik se Jawa Barat. Sudah dikunjungi Kaisar Jepang ya. Nanti di Jepang tempatnya adalah pabrik manufaktur, gaji per bulan itu kisarannya sekitar 16 juta rupiah. 16 sampai 17 itu gaji pokok. Kalau lembur, nah ini kalau lembur, saya pendapatan bisa di atas 20 bahkan hingga mendekati 25 juta. Gaji bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 itu masih utuh, dinikmati ya. Kemudian bulan ke-4 mulai ada potongan kecil. Nah, bulan 4, 5, 6 dan selanjutnya itu nanti untuk nyicil. Bahkan 3 akan berangkat minggu depan ke Jepang. Cantik Nian, istri terkasih, cukup sekian, terima Nanti kasih. akan join di WA Group khusus yang akan mengikuti seleksi. Budaya kita adalah tepat waktu, on time, bukan jam karet, sehingga kita akan segera mulai. Baik, selamat siang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan konnichiwa, selamat siang calon penerus siswa-siswa kita yang sudah berada di Jepang. Dan ini adalah dokumentasi dari Horenso Indonesia yang telah 5 tahun mengirimkan ke Jepang. Tempatnya adalah pabrik manufaktur, bukan ladang pertanian, bukan kapal nelayan. Sebenarnya bekerja di pertanian atau di kapal penangkap ikan di Jepang juga baik saja, tetapi kami sengaja memilih tempat yang tidak akan kedinginan ketika nanti musim dingin. Kami LPK Teva Inspira bekerja sama dengan Horenso Indonesia atau Sending Organization. Horenso Indonesia ini sudah 5 tahun lebih mengirimkan SDM ke Jepang. Lokasinya ada di Bekasi, tepatnya berada di tempat SMK Mitra Industri di kawasan industri MM 2100. Itu di Bekasi. Dan kawasan industri ini berada di dalamnya itu sekitar hampir 400 perusahaan baik dari Jepang, Korea, luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan sekilas saja sudah dikunjungi Kaisar Jepang ya. Dan kami persilahkan Pak Tori dari Horenso Indonesia untuk memberikan sambutan pendek. Dan setahu saya Pak Tori mungkin baru wawancara user. Silakan Pak Tori. Baik. Dosto yoroshiku mas. Hai, terima kasih Mas. Baik Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Atori, saya dari LPK Horenso Indonesia. Lokasi kami berada di Bekasi. Acara siang hari ini dilaksanakan karena memang kita punya program untuk pengiriman tenaga magang ataupun kerja di Jepang. Dan harapannya secara kegiatan pada hari ini kita mendapatkan banyak peserta yang akan dikirim ke Jepang melalui LPK Horenso Indonesia, tetapi prosesnya di LPK Teva Yogyakarta. LPK Horenso sudah mengirim lebih daripada 200 orang yang magang ke Jepang, dan kami lembaga yang sangat kredibel dan tahun 2023 lembaga kami dinobatkan sebagai lembaga terbaik se Jawa Barat. Dari segi nanti biaya dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Pak Wikan dan tim. Nanti pada saat sebelum seleksi mohon dipastikan lagi, yang pertama adalah dukungan orang tua, yang kedua adalah bahwa di Jepang tersebut harus punya mindset tidak selamanya enak, ada hal yang tidak enaknya juga, dan yang ketiga adalah jika ada hal apapun sebelum juga cari informasi dari sosial media ataupun yang lainnya, mohon informasikan kepada tim Teva seperti itu. Terima kasih banyak. Demikian Pak Wikan, Bu Ira, terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, dan juga Ibu Bapak, orang tua wali, kami ucapkan selamat datang, salam hormat, katuran dumateng Ibu Bapak sedoyo nggih. Mugi tansah beneran sehat, semangat untuk mendidik lari-lari menjadi pemimpin bangsa masa depan yang sukses. Amin. Kami dari LPK Teva Inspira bekerja sama dengan Horenso Indonesia yang berada di kawasan Bekasi atau tepatnya di MM 2100. Tidak cuma pemagangan ke Jepang tapi juga pemagangan di dalam negeri, ribuan sudah terkirim, untuk yang ke Jepang ratusan. Dan ini siswa-siswa juga berkesempatan untuk bersalaman langsung, berdiskusi langsung. Dan waktu itu ingat sekali kami Kaisar Jepang benar-benar menyampaikan, please
send to Japan the best human resource atau the best workers. Jadi mereka sangat-sangat kekurangan tenaga kerja. Dan perkenalkan, nama saya Wikan Sakarinto. Saya sebagai founder di Politeknik Distraf Yogyakarta dan juga direktur sebuah perguruan tinggi di Salatiga, Akademi Inovasi Indonesia, dan juga saya sedang memberikan perguruan tinggi lain di Bekasi, di tempat tadi, di MN 2100. Nanti insya Allah namanya Politeknik Mitra Industri. Dan juga saya sebagai advisor di United Tractors atau Sekolah Binaan United Tractors, serta juga advisor di toplocker.com, aplikasi pencarian kerja nomor 1 ya untuk SMK di Indonesia. Serta saya juga anggota Pindo dan sebagai CEO PT Teva Inspira Indonesia. Tapi kali ini saya ditemani oleh beberapa tim kami. Nanti ada Bu Inggar Septia Irawati, bisa dipanggil Bu Inggar atau Bu Ira, sebagai pimpinan atau komandan utama dari LPK Teva Inspira, khususnya pelatihan bahasa Jepang, dan juga Ibu Feni serta Mas Pasang. Dan kebetulan Bu Ira itu atau Bu Inggar juga sebagai dosen di Fakultas Teknik UGM, jurusan Teknik Sipil S1 UGM. Jadi kebetulan kami saya dosen UGM, dulu pernah jadi dosen UGM, dan saya pernah menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Vokasi, kemudian Putristek di era Pak Nadiem 2 tahun awal, dan Dekan Vokasi UGM di 4 tahun sebelum jadi Dirjen. Dan kebetulan juga S3 saya kebetulan di Jepang ya, 3,5 tahun di Kobe University, S2 saya di Belanda dan Jerman. Baik, sebagai quick overview, seperti tadi disampaikan bahwa fenomena populasi berubah terus di Jepang dan terus menurun. Saya berkali-kali ke sana, semakin melihat SD di Jepang itu mulai sepi, kosong, atau bahkan SD itu sudah nggak ada lagi siswanya karena saking sedikitnya ya. Angkatan kerjanya semakin sedikit. Ternyata orang Indonesia atau pekerja Indonesia itu mereka lebih prefer, lebih cocok bahkan dari Vietnam pun. Nah, di sini peluang besar. Mari kita pertahankan, kita buktikan bahwa tenaga kerja kita adalah tenaga kerja yang sangat kredibel, sangat kompeten, karakternya baik, attitude-nya baik. Berikut beberapa mitos. Tapi ada mitos, ada fakta. Kalau ke Jepang atau ke luar negeri banyak pungli dalam hal biaya keberangkatan. Satu itu. Kemudian kalau sakit apa yang penting langsung dideportasi atau dipulangkan. Kemudian banyak LPK atau agen yang wah penipuan itu nanti bagaimana. Nah, saya mau balik ke sini lagi ya. Jadi foto yang kita ambil dari kamera kami sendiri, termasuk kamera saya. Kenapa? Karena kami benar-benar sangat concern, nggak cuma ngirim, tidak cuma dikirim, tapi kami monitor terus, kami evaluasi terus, kami kunjungi. Bahkan bosnya atau atasannya, bahasa Jepangnya itu sacho ya. Bosnya itu sachonya kita wawancara. Kita cek sachonya itu sacho yang profesional, jangan sampai sacho yang sadis atau mungkin yang romusa ya. Nah, mitos ini saya lanjutkan ya. Yang namanya penipuan itu ya mungkin cuman nyari uangnya di depan, mungkin nggak berangkat. Atau mungkin berangkat tapi perusahaannya kurang kredibel, atau perusahaannya tidak proper, tidak baik. Di sini mitos ini nanti akan kita balik, ternyata masih banyak LPK yang baik ya. Jadi 3 mitos pertama, banyak pungli. Nanti kami jelaskan, biayanya itu sangat transparan dan reasonable, bahkan cenderung bersaing murah. Kemudian kalau sakit tertentu yang dipulangkan, nah nanti bisa dijelaskan oleh tim kami. Selain Bu Ira dan Mas Pasang, Bu Feni, kami juga didampingi oleh para sensei kami, guru-guru Jepang kami yang sebagian besar alumni bekerja di Jepang, atau alumni istilahnya itu alumni Jisusei atau Kenshusei. Itu bahasa Indonesianya pekerja magang ya. Ada yang 3 tahun, ada yang lebih. Dan yang keempat, kerja seperti perbudakan. Sudah kami jelaskan tadi, bukan perbudakan tapi profesional. Jenis pekerjaan itu jelas dan clear, termaktub di dalam perjanjian kerja. Jadi ini ada dokumen-dokumen resmi yang akan membackup, melindungi hak dan kewajiban, mengatur kewajiban seluruh pihak ya. Kemudian harus punya duit yang banyak untuk bisa berangkat. Enggak, nanti kita cek biaya itu di depan cuma 5,4 juta. Intinya apa? Biaya bisa dicicil dan biayanya pun juga sebenarnya sangat reasonable. Nah, ini yang sudah tadi kami paparkan ya. Jumlah Indonesia yang tinggal di Jepang itu naik terus sampai 2023 ya. Ternyata nanti di sana banyak teman. Jangan khawatir. Ini gabungan antara pekerja
dan juga pelajar atau mahasiswa. Nah, kalau saya dulu pelajar mahasiswa ya. Kemudian jumlah pekerja, nah ini Vietnam ya, Vietnam, Indonesia yang hijau, Vietnam yang kuning. Mari kita kejar Vietnam ya, karena devisanya sangat luar biasa nanti untuk meningkatkan PDB bangsa kita. Ini sekilas tentang Teva Inspira, merupakan LPK, utamanya bahasa Jepang. Ini berdiri dengan izin nomor sertifikat ini, kemudian bekerja sama dengan Horenso Indonesia selaku Sending Organization. SO, baik disingkat SO. Nah, menurut undang-undang yang bisa mengirim bekerja ke luar negeri, ke Jepang, Hungaria, Korea, Cina, dan sebagainya, Amerika, dan sebagainya itu SO. Kalau LPK saja itu tidak bisa mengirim ke luar negeri. SO Horenso Indonesia telah terdaftar di Kementerian Naker dan pengalaman lebih dari 5 tahun, jadi 7 tahun ya, khususnya ke Jepang dan juga Jerman. Jerman juga sudah sering kami kirimkan ke Jerman. Kebetulan saya juga alumni Jerman dan Jepang dan Belanda. Horenso Indonesia merupakan SO dan Horenso Indonesia berkolaborasi dengan World Intech Jepang. Jadi ini perusahaan besar juga, Wita Jepang, membentuk sebuah perusahaan baru bernama World Horenso Indonesia. Dengan sektor bidang kami adalah penempatan tenaga kerja dalam negeri dan keluar negeri. Nah, ini sekilas World Intech, Horenso, dan Wita Jepang bersatu menjadi WHI atau World Horenso Indonesia. Jadi semakin kuat karena perusahaan-perusahaan yang bergabung ini juga punya perusahaan di Jepang dan butuh SDM yang banyak di Jepang juga. Jadi seandainya kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang lain, lawang perusahaan mitra utama kita aja rutin butuh tenaga kerja ke Jepang. Baik, untuk kegiatan kami atau yang kami tawarkan, jadi ada 5. Satu adalah pelatihan bahasa Jepang. Nanti kalau sudah lolos seleksi dan kontrak, baru dilatih bahasa Jepang mulai dari 0 hingga sampai N5 dan N4. Jadi paling rendah itu N5, paling tinggi N1. Tapi beberapa contoh kemarin, angkatan kemarin baru mencapai N5, mendekati N4, perusahaan-perusahahan Jepang sudah mau untuk mewawancara, untuk tes wawancara calon pegawai di Jepang. Kemudian kalau diterima, lanjut bahasa Jepangnya sekaligus mengurus berkas selama berapa bulan sampai N4 terus berangkat ya. Baik, itu pelatihan bahasa Jepang. Itu 4 bulan minimal ya, kira-kira 4 bulan dan seminggu 5 hari, sehari 8 jam. Intinya apa? Bahasa Jepang itu sulit. Nah, itu aja. Jadi kalau mulai dari 0 dengan 8 jam per hari, 5 hari per minggu, dengan dilatih oleh sensei kita, mulai dari grammar, speaking, listening, sampai diskusi ya, itu semua nanti benar-benar tiap hari dicek betul perkembangan bahasa Jepangnya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan budaya Jepang. Nah, ini juga sangat penting sekali. Budaya Jepang itu apa? Tepat waktu, disiplin, attitude yang baik, tidak lokro, tidak loyo, tersenyum, positif. Kalau kejujuran itu jelas lah, karakter kejujuran itu penting. Atau mungkin di sana kemproh ya bahasa Jawanya ya, berat lagi itu juga. Kemudian ribut sendiri di kamar dan sebagainya ya. Nah, itu nanti akan dilatih benar-benar pelatihan budaya dan etika. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan pekerjaan. Jadi penempatan job interview, kemudian penempatan matching job, bagian dari yang kami tawarkan. Karena kita nyari perusahaan yang bukan pertanian dan juga bukan di kapal. Intinya kerjanya itu di pabrik. Biar kalau musim dingin itu nggak ikut membeku di luar. Kalau salju enak dilihat, tapi cuma 5 menit setelah itu ya kedinginan. Kemudian yang keempat adalah jasa pemberkasan. Ada paspor, visa, dan seluruh dokumen untuk COE. Kemudian yang kelima, nah ini dia. Yang kelima itu yang mungkin nggak banyak LPK lain atau SO lain ya. Jasa monitoring dan evaluasi. Jadi setelah berangkat ke Jepang, kita tidak akan lepas begitu saja. Akan kami kontrol sampai kontrak selesai. Ada yang 1 tahun programnya, ada yang 3 tahun. Nah, ini dia Bapak-Ibu dan Bapak, adik-adik yang saya banggakan. Ini adalah alur proses pelatihan. Jadi ada alur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu adalah proses pendaftaran. Pendaftaran ini terbagi menjadi 1 proses sosialisasi program magang. Yang kita adakan siang ini adalah proses sosialisasi program magang ke Jepang. Kemudian yang kedua nanti adalah pengisian form aplikasi.
detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Inggar atau Bu Ira atau mungkin tim kami. Karena yang nyeleksi nggak cuma TVA Inspira, tapi Horenso dari Bekasi, tim akan datang untuk ikut menyeleksi. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan dokumen. Ada KTP, KK, surat keterangan ijazah dan sebagainya, surat pernyataan ya, itu nanti akan dijelaskan lebih detail. Dan langkah kedua, seleksi. Seleksinya itu ada tes tulis, tes fisik, tes interview, dan tes MCU. Tes tertulisnya itu lebih pada tes kecerdasan atau logika, matematika dasar. Misalnya setengah kali 5 atau 10 dibagi setengah atau sepertiga dari 30% itu berapa. Kemudian logika literasi. Misalnya kalau mobil roda, kalau manusia, kalau ayam 2, kalau harimau apa? Kalau dua kaki ya mestinya harimau 4 ya. Itu logika itu tuh tes tertulis. Dan itu nggak gampang adik-adik. Ya itu bagian dari kecerdasan dasar. Karena ketika nanti bekerja di Jepang, kalau nggak punya kecerdasan logika yang kuat, kerjanya pun sebenarnya kerja nggak terlalu ribet, nggak terlalu complicated kerjanya. Kerjanya itu simple dan terus berulang-ulang, butuh endurance tinggi. Tapi sesekali kalau menerima instruksi dari atasan kan harus punya logika. Kemudian tes fisik, kalau tes fisiknya itu lebih ke standar ya, lari, muter lapangan basket berapa kali, atau mungkin sedikit push up, sedikit aja, nggak banyak. Habis gitu menggeh-menggeh enggak, karena kalau menggeh-menggeh dan nggak kuat ya kita nggak akan kirimkan. Mental akan dicek nanti di tes interview, kita akan ngecek psikolog ya, karakter, kemudian juga background keluarga, itu akan kita interview betul. 3 tes depan itu sebenarnya ya kadang banyak juga yang lolos, tapi ternyata setelah itu benar-benar dicek izin dari orang tua. Nah itu juga satu kunci yang sangat menentukan ya. Sudah lolos semua tapi ternyata orang tua nggak ngizinkan ya. Capek juga, nggak mungkin kita training bahasa Jepang juga. Nah setelah itu nanti sebelum kontrak, benar-benar kontrak, setelah itu ada MCU, medical check up, baru kemudian masuk tahap ketiga yaitu training. Jadi bisa dipahami ya, kita tidak akan mentraining siapapun yang tidak melalui proses 1 dan 2. Kalau peminat mungkin banyak, tetapi kita nyari yang karakternya cocok tepat. Kita nggak akan ngelatih bahasa kalau nggak akan berangkat. Jadi niat kami itu, siapapun yang lolos, kita training bahasa, ya mereka akan berangkat. Kita akan betul-betul nanti cari perusahaan. Tapi ya itu, hanya yang karakternya baik yang akan kita tawarkan ke perusahaan untuk diwawancara. Kita nggak akan lepas siapapun siswa kita yang karakternya itu nggak baik. Karakternya, sifatnya, attitude-nya, semangatnya nggak baik, kita akan nggak lepas wawancara ke Jepang. Nah itu training itu ada pelatihan bahasa, budaya, dan sebagainya. Dan yang keempat, ketika sudah mencapai N5 atau N5 mendekati N4, kita berani untuk mulai menawarkan ke perusahaan Jepang yang mereka itu akan wawancara melalui online atau hadir langsung ke Bekasi. Hadir langsung ke Bekasi itu banyak. Karena pengen lihat langsung sosok-sosok calon yang mereka mau rekrut itu banyak. Tapi beberapa juga bisa lewat online. Nah, nomor 5, lanjutkan training sembari mengurus dokumen. Jadi tadi kan untuk wawancara user kan N5, tapi untuk berangkat itu harus N4. Ketika langkah keempat itu sudah diterima, paling cepat itu berangkat paling cepat ya 3,5 bulan setelah dinyatakan diterima. Karena pengurusan dokumen itu bisa lama. Nah, sembari menunggu pengurusan dokumen, tiket dan sebagainya, paspor, visa, itu lanjut training bahasa Jepang, penguatan soft skills, pembelajaran memasak, ya, diajarin masak nanti biar nggak dikit-dikit beli di Yoshinoya. Nah, nanti dikit beli Yoshinoya ya tabungannya mepet nanti. Masak itu jauh lebih murah daripada kalau beli di Jepang ya, beli makan di Jepang. Nah, nanti harus diajarin masak itu nanti. Saya aja bisa kok dulu ya, sekarang ya agak lupa masak. Kemudian pelatihan dilanjut budaya basic technical skill nomor 6 itu juga. Kemudian yang pengurusan dokumen itu nanti rekomendasi dari Kemnaker, paspor, certificate of eligibility, sertifikat izin ya. Kemudian visa diurus, terus baru Bismillahirrahmanirrahim para peserta di sini nanti akan lolos sampai ke langkah ke-6 yaitu pemberangkatan. Nah, di situ nanti untuk pemesanan tiket dan rekomendasi Kemnaker itu bisa benar-benar kita dapatkan. Ibu bapak, adik-adik yang saya banggakan, ini peta negara Jepang. Pulaunya banyak,
ya, tetapi kita nggak naruh di atas ini Hokkaido. Hokkaido ini kalau Januari kayak gini tuh saljunya 1 meter tingginya. Kebanyakan kita di daerah-daerah yang anget ini ya. Ini kalau di Pulau Kyushu ini ada Oita. Januari nanti siswa kita ada yang berangkat ke Oita ya. 3 cewek itu SMK Negeri 1 Ngawen sama SMK Negeri 3 Wonosari, alumni ya, baru lulus. Kemudian ada ke Fukuoka, Miyazaki dan sebagainya. Yang agak dingin sedikit itu di Saitama, dekatnya Tokyo. Nah, kita kemarin ke sana juga. Dulu saya di dekat Osaka S3-nya, Provinsi Hyogo. Ada juga ke Hiroshima, Yamaguchi dan sebagainya. Nah, keunggulan kami adalah 1, integritas. Ibu bapak, adik-adik yang saya hormati, SO, LPK banyak. Tetapi yang kami tawarkan adalah integritas kami. Jadi kami itu komitmen dalam mendidik dan melatih. Kami juga menanamkan disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tiap hari kami cek, kami sendiri yang ngecek. Karena kalaupun anak-anak ini itu nanti ya ke Jepang cuma 3 tahun, tapi kan perjalanan masih panjang hidup mereka. Mereka bisa bekerja di perusahaan dalam negeri dengan karakter yang kami bekali. Dan yang benar-benar mahal dari yang dicari industri itu tidak hanya ijazah, tapi itu disiplin, jujur, tanggung jawab, dan mau terus belajar, semangat belajar. Nah, ini kami tawarkan integritas dari kami. Kemudian yang keempat adalah yang kami tawarkan adalah inovasi. Jadi kami terus melakukan inovasi, perbaikan inovasi dalam proses pelatihan bahasa kami. Apa ini yang kurang? Oh, adik ini kayaknya ini kok ketinggalan ya. Yang ketinggalan tarik dulu, bikin kelas atau grup khusus. Kita gembleng khusus. Jadi ini adalah inovasi. Terus buku ini bagaimana kalau diperkuat dengan materi ini? Halaman berikutnya adalah alur pembelajaran. Di Indonesia kita siapkan peserta magang yang kompeten di bidang terkait. Ketika di Jepang kami salurkan. Nah, ini. Jadi intinya kami adalah 1, mendidik sampai N4. Ya, ini kayak semacam pegangan kita semua. Jadi nanti akan dididik berarti bahasa sampai N4, mendidik budaya etika Jepang, menjamin job atau pekerjaan ya. Jadi menyiapkan hingga mendapatkan job pekerjaan di Jepang, matching job juga pasti, pemberkasan dokumen keberangkatan sampai keberangkatan, serta monitoring mendarat di sana. Itu kita monitor sampai benar-benar nyaman, bisa hidup sampai memulai bekerja, lancar bekerja dan hidup normal di sana. Ada 2 skema pemagangan, yaitu 1 tahun dan 3 tahun. Jadi kalau yang 1 tahun, kemudian peserta akan dibantu langsung oleh Horenso untuk mendapatkan SSW. Jadi gini Bu Bapak, kalau pekerja magang yang level paling basic itu tadi saya sampaikan Kensushi atau Jisushi. Kalau yang lebih tinggi itu SSW atau Tokutekino, Specified Skill Workers. Nah, itu butuh skill khusus. Contohnya di sana itu ahli ngelas, atau mungkin ahli IT, atau mungkin perawat lansia. Nah, itu Tokutekino. Nah, sehingga somehow kami rekomendasikan ya coba aja 3 tahun saja sekalian. Sehingga nanti simple tapi matang. Jadi magang 3 tahun di Jepang, intinya tidak boleh pulang sebelum masa 3 tahun. Nah, ini dibutuhkan karakter yang tangguh gitu ya. Jangan sampai bahasa Jawanya itu maaf ya, mbok-mboken. Ya kangen jelas kangen, tapi harap diingat ya, saya dulu di Belanda 2 tahun. Waktu itu nggak ada WA, nggak ada video call, adanya cuma email waktu itu. Tahun 2000 awal waktu saya di Belanda. Kayak apa kangennya pada anak saya masih 3 bulan saya tinggal 2 tahun di Belanda. Nah, sekarang kan sudah ada WA, video call. Intinya 3 tahun itu insya Allah it's gonna be fine ya, akan baik-baik saja. Persyaratan peserta, usia ketika berangkat nanti 18 itu minimal. Jadi kenapa kok tidak seluruhnya siswa kami yang kemarin kami latih di batch 1 langsung diterima? Karena perusahaan Jepang hanya akan mau menyeleksi, terus nanti kalau menerima usianya sudah 18. Jadi kita nunggu berubah ke 18 atau mendekati berapa minggu sebelum 18 tahun. Nah, kita akan tawarkan untuk wawancara. Tapi maksimal 25 tahun kalau mau berangkat. Sehingga para alumni akan kami persilakan, alumni lulusan setahun, 2 tahun, 3 tahun dari SMK, SMA atau madrasah aliyah. Kemudian pendidikan itu minimal SMA, SMK atau MA, maaf ini MA. Kemudian tidak merokok. Nah, masalah ini nanti kalau diterima ya harus siap untuk tekan kontrak untuk berhenti merokok.
Rokok itu nggak ada untungnya, serius. Nanti di sana pun juga nggak usah ngerokok juga. Jadi momentum ini dimanfaatkan sekalian untuk berhenti merokok. Belum menikah, clear. Kemudian, nah ini dia. Ini kalau unggulnya SMK, itu nomor 5 itu sudah punya pengalaman prakerin atau magang minimal 1 semester lah. 6 bulan. Kalau yang SMA dan MA memang agak butuh pertimbangan tambahan untuk syarat nomor 5. Nomor 6, sehat jasmani dan rohani. Nah ini pasti akan dicek dengan MCU. Kalau rohani kita cek dengan wawancara, cek psikologinya dan sebagainya. Yang ke-7, last but not least, mau nggak mau harus lulus seleksi. Lulus seleksi itu yang tadi, yang langkah ini tadi. Nah, baik, itu tadi persyaratan peserta. Nah sekarang biaya itu cuma 1 halaman biaya toh. Baik, biaya total itu 30 juta. Itu anggapan kami adalah investasi. Tapi 30 juta itu untuk apa? 1, untuk biaya pelatihan 4 bulan. Yang pelatihan macam-macam tadi itu, bahasa, budaya Jepang. Nah, itu 4 bulan masuk dalam komponen pembiayaan, termasuk dapat buku dan sebagainya. Kemudian yang kedua, 30 juta itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk biaya pemberkasan. Apa itu pemberkasan? Ada paspor, visa, termasuk berkas-berkas tadi yang dari Kemenaker tadi. Kemudian yang ketiga, 30 juta itu dipakai untuk tiket pesawat PP, naik pesawat. Yang keempat, 30 juta dipakai untuk uang saku, uang hidup di bulan pertama. Ketika nanti sampai di Jepang, kan nggak langsung kerja. Jadi sampai ke Jepang mendarat, terus 3 hari kemudian masuk kerja, enggak. Itu bisa hampir 1 bulan nanti orientasi dulu. Orientasi bagaimana bertahan hidup di sana, bagaimana belajar belanja, bagaimana belajar ya ngurus surat-surat di sana, didampingi oleh tutor-tutor kita. Nah kan butuh makan, butuh biaya hidup. Nah itu senilai 70.000 yen atau dirupiahkan itu hampir 8 juta rupiah. Kalau di logika dari 30 juta, 8 juta kan langsung kembali nanti di bulan pertama. Berarti biayanya cuma 22 juta sebenarnya. Kalau dikurangin tiket PP pesawat, bisa dihitung sendiri. Kalau dikurangin pemberkasan visa, bisa dihitung sendiri. Sehingga sebenarnya biaya pelatihannya pun sudah sangat reasonable kan, sangat hemat. 4 bulan di training non-stop, 8 jam per hari, 5 hari per minggu, 4 bulan. Kalau biayanya sekian, wah 30 juta dibayar di muka, ya enggak juga, enggak jalan ini, enggak jalan kalau 30 juta dibayar di muka. Yang dibayar nanti di awal itu cuma 5,4 juta rupiah. Yang 24,6 juta itu nanti akan disupport pinjaman dari bank Mitra Horenso. Kayaknya BTN. Jadi nanti 24,6 juta dikembalikan dengan nyicil, dipotong kecil kok tiap bulan. Itu gaji bulan keempat ya. Jadi gaji bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga itu masih utuh dinikmati ya. Kemudian bulan keempat mulai ada potongan kecil lah. Bulan 4, 5, 6 dan selanjutnya itu nanti untuk nyicil pinjaman ke BTN. Jadi depan itu cuma 5,4 juta. Kok nggak gratis kalian Pak semua pinjaman? Nah ini masalahnya. Pengalaman kami, saya juga pengalaman di UGM, di perguruan tinggi saya dan sebagainya. Yang namanya belajar gratis itu potensi atau chance untuk tidak serius itu tinggi. Karena merasa wah gratis, santai baik. Nah jadi kalau merasa mengeluarkan biaya, ada investasi, nah di situ semangatnya itu bisa terkontrol sehingga kita akan tetapkan 5,4 juta. Nah, nanti di Jepang gaji per bulan itu kisarannya sekitar 16 juta rupiah. 16 sampai 17 itu gaji pokok ya, tapi ya itu gaji pokok. Kalau lembur, nah ini kalau lembur, saya dulu waktu di Jepang ya kalau main bola, main badminton sama teman-teman pekerja, teman-teman Kensusei, itu ya mereka cerita kalau lembur itu tuh pendapatan bisa di atas 20 bahkan hingga mendekati 25 juta. Dan bayar asuransi, ya ini bayar asuransi berapa juta ya per bulan ya nanti kita tanyakan ke sensei. Tapi bayar asuransi per bulan karena kalau nggak bayar asuransi nanti ke dokter bayarnya mahal. Jadi itu untuk biaya asuransi kesehatan. Jadi di Jepang itu dan negara maju itu pasti harus asuransi. Tapi
Seingat saya, asuransi itu nanti dikembalikan kok setelah 3 tahun mau pulang tuh, asuransi itu nanti dikembalikan. Jadi nanti pulang itu bisa bawa tabungan atau syukur-syukur bisa bawa pengembalian asuransi. Nah kalau di Jepang itu masak sendiri, tidak boros, rajin ngelembur. Tapi ngelembur tuh nggak sampai jam 11 malam ya, lembur tuh jam berapa ya? Jam 7 malam mungkin kita pulang. Bahkan mungkin Sabtu aja mungkin bisa ngelembur ya, karena lemburan tuh tinggi duitnya. Rajin ngelembur secukupnya, kemudian rajin menabung. Nah, bisa dihitung nanti investasi di depan cuma 5,4 juta plus nyicil itu akan kembali dalam berapa lama sampai meningkat hingga berapa ratus juta, silahkan dihitung sendiri. Berikutnya adalah ini kalau interview kayak seperti ini dari Jepang, ini satu-satu ngadepin, dan oh ya, nanti rambutnya harus pendek rapi seperti ini. Perkara nanti di Jepang rambutnya mau panjang lagi silahkan. Tapi selama ikut pelatihan seperti ini, karena ini udah SOP standar dari Horinsu Indonesia. Dan orang Jepang juga sangat respect pada anak-anak yang punya penampilan positif seperti ini. Nah ini ketika pemberangkatan, sampai pejabat-pejabat juga ikut melepaskan keberangkatan. Ini ada dirjen, ada bupati ikut melepaskan. Pelatihan di kelas seperti ini, nyaman kelasnya, dan terus dilakukan dengan disiplin tinggi, tapi ya nggak tegang gitu. Karena kalau belajar itu tegang, ya nggak bisa, harus enjoy. Pembelajaran harus enjoy. Pelatihan fisik ini penting ya. Mau kerja ke Jepang, mau kerja di Indonesia, ya harus sehat kan. Emang di Indonesia nggak butuh fisik, ya butuh juga. Sehingga menjadi sebuah pembudayaan, kebiasaan baik untuk hidup sehat dan terus sampai tua nanti. Nggak cuma masalah ke Jepang aja untuk jaga fisik. Nah ini untuk yang tadi, ini suasana pekerjaan seperti ini, safety, harus safety, pakai helm clear. Tapi kalau di luar nggak pakai helm, ini kebetulan banyak cewek nih, ceweknya banyak. Ini dia tempat tinggal seperti ini. Di sini itu ada common room, ada ruang TV, di sebelah sini ada dapur bersama, terus ada 3 hingga 5 kamar ya. Ini kalau punya kebiasaan kemproh itu kotor ya. Sementara teman-temannya itu kebiasaannya bersih, ya itu pasti ribut itu. Nah itu kita nggak akan berangkatkan. Terus kalau misalkan pernah operasi ya, ada pen logam di dalam tubuh, itu kami nggak akan berangkatkan. Karena pengalaman kalau musim dingin, pen itu bisa kayak mengkerut terus menyakiti, bisa keluar darahnya. Meskipun teknologi pen saat ini sudah berkembang, tapi kita cenderung tidak akan berangkatkan. Ya ternyata cewek banyak juga, ini berimbang kok, nggak cuma cowok, cewek banyak ini kebutuhannya ya. Ini kalau pas jalan-jalan ke kuil ya, Jinja. Nah ini ke kuil Osaka kalau nggak salah ya. Saya nggak lupa kalau nggak Osaka, Himeji. Nah ini adalah sekilas progres dan hasil kami melatih bahasa Jepang di Teva Inspira. Alhamdulillah, batch pertama kami 10 sudah lolos interview, bahkan 3 akan berangkat minggu depan ke Jepang. Nah ini lolos interview, ini ke Oita, Kyushu, ada juga ke Hiroshima. Mana ini nih Hiroshima ini. Oke, dan akhirnya sekali lagi ini link pendaftaran Teva Inspira. Feel free untuk mendaftar atau mungkin mendalami, tapi diskusikan dengan orang tua, betul. Ini harus menjadi sebuah kesepakatan bersama dengan orang tua. Saya ada tips tambahan ya, Pak, kalau nanti 1 tahun kan SSW. Oke, kalau 3 tahun. 3 tahun itu bisa nanti berkembang ke SSW sama, atau mungkin kalau teman saya 3 tahun itu berhasil dapetin beasiswa kuliah S1 di Jepang 3 tahun. Nanti lulus S1 di Jepang, nanti bekerja di Jepang sebagai pegawai, gajinya ya lebih luar biasa. Atau mungkin lanjut S2 di Jepang dengan beasiswa. Beasiswanya bukan dari saya ya, bukan dari Teva, beasiswa dari kampus Jepang banyak. Jadi nanti ketika 3 tahun di Jepang itu bisa benar-benar punya pengalaman, kenal dengan pekerja, sesama pekerja di Jepang, kenal dengan pelajar, mahasiswa dari Indonesia yang baru S2, S3 ke Jepang, nanti banyak berinteraksi, main bola bareng, pingpong bareng, voli bareng, nyanyi bareng, pentas musik bareng di di alun-alun di sana, punya teman, punya kehidupan, punya masa depan, bisa melihat masa depan, punya visi, nanti akan semakin luar biasa, nanti memilih masa depan terbaik. Kalau pulang kerja di perusahaan Jepang di Indonesia banyak dan pasti dihargai mahal karena punya pengalaman, karakter, attitude, budaya kerja Jepang, tapi bahasa Jepangnya bagus, juga bisa kerja di Jepang.
Ibu Bapak, terima kasih. Mungkin demikian presentasi paparan dari kami. Langsung aja kita buka diskusi tanya jawab. Monggo nanti itu nanti bisa bertanya terkait dengan pendaftaran bisa di nomor WA tersebut, tetapi kalau di situ tidak masuk ke link pendaftarannya. Tetapi nanti misalnya Bapak Ibu, adik-adik ingin mendaftar, bisa memindai barcode ini, ada data, kemudian langsung masuk ke join, nanti akan join di WA group khusus yang akan mengikuti seleksi. Cantik Nian, istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita mulai tanya jawab. Ya, jadi nggak usah kalau 30 juta kan nanti mikir, wah sapiku hilang, motorku sekolah, ya enggak. Baik, ini ada pertanyaan di chat, kok istilahnya magang ya? Nah, ini memang istilahnya kayak gitu. Istilahnya memang magang, tapi sebenarnya bekerja full time. Kenapa magang? Karena bekerjanya itu kontrak 1-3 tahun, maka dinamakan program magang. Tapi sebenarnya ya, can susei, jisusei. Mau tanya gini Pak, kira-kira setelah pendaftaran, kapan dimulainya pelatihan kerja itu kapan gitu loh Pak, maksudnya di bulan apa, karena usia putra kami ini kan masih 17, nah khawatirnya tadi kan persyaratan harus 18 tahun ketika mau dikirim ke Jepang. Jadi ini alurnya, alur 1 sampai alur 6 itu kalau mau diikuti itu bisa lebih dari 6 bulan tuh, karena pelatihannya aja, ini alur nomor 3 ya, training itu 2-3 bulan, kemudian nyari perusahaan, diterima pun dari 4 ke 6 ini bisa 3 bulan karena pengurusan berkas itu lama, sehingga kalau usianya masih 17, itu tepat sekali, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti di usia 18 tahun baru berangkat. Baik, terima kasih Pak Wikan, terima kasih Bu Sofian atas pertanyaannya. Jadi begini, idealnya memang program ini untuk SMK kelas 3, insya Allah itu pun yang kita alami dengan adik-adik yang sekarang ini mau berangkat, Ibu. Jadi ketika seleksi masih di kelas hampir selesai kelas 3 SMK, dan ada yang alumni juga tetapi belum 24 tahun. Begitu Bu Sofian, jadi masih memungkinkan begitu. Maaf tadi terputus ke-mute. Maaf, jadi mau tanya lagi, untuk yang misalnya sudah masuk seleksi tahapannya, misal dari 100 orang yang dicari, kemudian untuk mengenai biaya yang 5,4 itu, apakah dibayarkan ketika lulus seleksi tersebut atau bagaimana ya? Nah, yang biaya dimulai, biaya di awal tadi kan total untuk peserta magang 3 tahun 30 juta ya, untuk 1 tahun 25 juta. Itu di luar MCU ya? Di luar ya, MCU. MCU pribadi. Betul. Di luar, jadi setelah diterima, kan kita akan memulai setelah kuota minimal tercapai. Sebelum kelas dimulai, siswa harus sudah membayar 2 juta rupiah. Sisanya 3,4 pelunasan di bulan kedua. Sebelum berangkat ke Jepang itu harus sudah selesai. Begitu Bu Sofian. Oh, 5,4 harus sudah selesai sebelum pemberangkatan gitu ya? Iya. Meniko. Jadi yang kalau sudah masuk ke PK ini dalam 4 bulan ini kurang lebih udah pasti akan berangkat ke Jepang gitu ya Bu Minggar, maksudnya ya? Ya, asumsinya kalau sudah masuk ke pelatihan bahasa dan pelatihan kerja ya, 4 bulan ini asumsinya ya kita targetkan siap untuk interview. Siap, ya, bahkan 2 bulan saja misalnya bahasa Jepangnya sudah bagus, kita kan betul-betul push anak-anaknya dengan kedisiplinan. 2 bulan saja misalnya kita lihat, anak ini sudah bisa mampu, begitu kita akan kirim, begitu. Untuk interview ya? Kita akan kirim untuk interview, begitu. Izin Pak, masih tetap perwakilan. Ini juga saya Sofian ya dari tadi itu istri saya. Terkait masalah ketika hasil interview di awal sudah berhasil, namun kan akan melakukan medical check up. Kita akan mengeluarkan biaya, ini terkait masalah biaya juga ya Pak. Artinya ada yang pakai 300 hingga 1,8. Standarnya untuk di LPK ini nanti ketika lulus itu seberapa paketannya Pak? Ini bagus banget pertanyaan nih, Bu Ira, silakan jawab Bu. Jadi standar kami adalah standar keseluruhan, jadi mengikuti Horenso. Standar Horenso adalah paket medical check up yang lengkap. Dan kami sudah membantu bersama Horenso itu, kami betul-betul mencari paling murah, mencakup semua medical check, semua tes kesehatan tersebut. Kami mencoba kemarin di mana dan ketemunya di lab di daerah pasar apa Pak Wikan, yang dekat terminal lama Giwangan ya, terminal Giwangan.
Daerah situ itu harganya biayanya 750.000 Pak Sofyan. Tapi itu sudah lengkap dari Horenso. Sebagai tambahan informasi Pak Wikan, karena tadi ada yang bertanya, di sini kami tidak menyediakan dormitori, tidak menyediakan asrama, tidak menyediakan dormitori. Tadi ada yang bertanya 30 juta itu sudah dapat dormitori atau tidak? Itu tidak. Ya. Ya, terima kasih. Tidak termasuk dormitori 30 juta. Kami juga ada yang dari Bangil, 2 itu pelatihan di Jogja dengan Bangil itu Jawa Timur. Ya, Bangil Jawa Timur, betul. Ikut latihan di Jogja dengan ngekos begitu. Baik, silakan yang lain. Ini tidak perlu nunggu lulus ya, tidak perlu nunggu lulus SMK. Pokoknya nanti gabung dulu di grup WA-nya sembari menunggu kabar kapan akan ada seleksi. Baik. Kalau mau bayar lulus 30 juta boleh nggak? Kalau mau membayar lulus juga nggak apa-apa begitu. Itu bisa. Ya. Tapi kalau bagi yang kepengen, wah saya kepengen 30 juta di awal lunas, ya nggak apa-apa begitu. Ya. Tapi kalau mau dicicil yang sisanya nggak apa-apa. Begitu ya. Okay. Baik, mana tadi? Pelatihannya di mana ini? Pelatihan nanti di mana cari pelatihan, titik pelatihannya? Ini ada yang bertanya tempat pelatihannya ada di mana? Tempat pelatihannya ada 3 tempat di daerah Ngawen, itu bisa di SMK Negeri 1 Ngawen. Kemudian di daerah Wonosari Gunung Kidul ada di SMK Negeri 3 Wonosari. Kemudian di area Yogyakarta itu ada di Akli. Akli itu area dekat SMK Negeri 6 Yogyakarta atau dekat Stadion Mandala Krida. Oh, buat tempat tinggal ini ada pertanyaan bagus Pak Wikan. Buat tempat tinggal bagaimana? Apakah kita cari sendiri di Jepang begitu Pak Wikan? Oh enggak ya, udah di arrange oleh tim Horenso dan perusahaan. Hai, ijo desu. Yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Gambarimashou. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kurang berkenan, atau mungkin ada salah kata, hilaf dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul halam, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.